Oke, 3, 2, 1. Silakan Om, mulai Oke, dibuka. teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Saya agak sedikit galau juga nih karena The Writer kelihatannya kurang aktivitas gitu ya, sehingga ketika lama sekali nggak ada aktivitas, begitu ada aktivitas karena sering grup WA-nya nggak dilihat, jadi kadang-kadang kita bikin aktivitas jadinya nggak tahu gitu, sehingga mungkin itu yang membuat sekarang ini pesertanya tidak sebanyak yang kita harapkan. Tapi nggak apa-apa, biar bagaimanapun seperti teman-teman udah tahu ya gitu ya, di digital itu seringkali penonton sedikit atau peserta sedikit itu seringkali tidak begitu berpengaruh karena sebetulnya yang akan mempengaruhi itu nanti misalnya kalau kita keluar dari sini nanti setelah selesai dari sini kita bisa menuliskan tentang apa yang terjadi di sini, betapa pentingnya apa yang dilakukan oleh yang dipaparkan oleh Lukman gitu. Kita bisa bercerita betapa perlunya apa namanya memberi kebiasaan membaca bagi anak-anak kita dan kita mendapatkan apa namanya masukan-masukan yang berharga dari Lukman gitu. Nah, Lukman ini adalah teman saya udah lama banget ya. Jadi waktu itu saya sejarah kenapa saya bisa kenal Lukman dulu adalah in-house agency di Nutrisari. Jadi satu hari saya diundang oleh Nutrisari untuk ngajar ya beberapa kali lah gitu ya, minimal 2 kali lah ya waktu itu ya, mana. Nah di situ saya kenal Lukman. Lukman tuh copywriter di sana. Nah saya suka sama Lukman karena dia orangnya tuh seneng apa namanya rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu. Dia selalu hobi sekali mencari hal-hal yang baru gitu. Tiba-tiba dia tertarik sama kotak-kotak gitu. Apa yang berhubungan dengan kotak tiba-tiba bisa dia rancang menjadi apa. Tiba-tiba saya lagi nongkrong di kafe komedi, di komedi kafe, ketemu lagi sama dia, tiba-tiba dia udah berubah menjadi stand up comedian gitu. Setelah tahu dia bikin artikel lagi tentang bagaimana apa namanya mengenalkan literasi dan memberi kebiasaan membaca pada anak-anak. Sehingga orang seperti Lukman ini sangat dibutuhkan ya oleh kita ini. Apalagi hubungannya dengan literasi, karena literasi itu adalah ibu dari semua karya. Jadi apapun karya, profesi apapun yang kita pilih itu pasti berhubungan dengan literasi gitu. Kayak misalnya si Citra nih ngurusin si band-band itu kan, band itu kan juga butuh lirik lagu. Ibu Lili tertarik sama kuliner, dia juga butuh, buktinya dia bikin buku yang namanya ini gitu ya. Nah, Meta juga bikin buku segala macam. Asep yang katanya ngakunya hipnoterapis, toh dia bikin buku. Itu artinya apa? Itu artinya adalah semua karya ya, semua apa profesi apapun yang kita pilih itu sebetulnya akan berpulang kepada induknya, dan induk itu adalah literasi. Jadi betapa pentingnya literasi itu sehingga kita harus memahami itu, dan kalau sudah memahami tentu saja harus kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi berikutnya, supaya mereka juga mencintai literasi. Dan mereka harus juga diberi pemahaman bahwa apapun profesi yang mereka pilih, itu adalah induknya adalah literasi. Dan di malam ini kita akan sedikit mempersilakan Lukman untuk menceritakan pengalamannya bagaimana. Ini Lukman, anak lu berapa man? 1 berdua sih? Nah, bagaimana dia membiasakan mendapatkan cara untuk membuat anak-anaknya menjadi mencintai literasi gitu. Oke, silakan Lukman. Saya perlu pakai slide nggak? Terserah. Oh, Bebas. itu harus dijadikan host kayaknya. Iya ya, udah dibuka multiple itu partisipan. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya Om Bud dan The Writer, Kak Dev, Kang Asep. Sebenarnya ini saya kehormatan sekali karena sebenarnya saya buat video. Sebenarnya saya tuh pengen tertantang untuk bikin channel YouTube gitu. Pokoknya harus bikin channel YouTube gitu. Terus apa ya isinya gitu. Bikin terus nggak berani diupload karena kok jelek ya gitu. Sampai akhirnya udahlah bikin yang biasa saya lakukan aja gitu di rumah. Perkenalkan, nama saya Lukman gitu ya. Saya memang tadi Om Bud sudah mengenalkan sekilas ya. Karena memang itu saya tuh dulu memang benar copywriter di Nutrifood. Terus ya kenal sama Om Budiman Hakim, dan pokoknya sering saya ajak lah Om Budiman Hakim, saya suka ngajak janjian untuk ketemu ya Om Bud gitu.
walaupun Om Budnya mungkin lagi sibuk gitu ya. saya sempetin untuk kalau pengen dapat inspirasi itu ngajak Om Bud ketemuan lah. Termasuk di The Writer ini, saya sangat senang sekali gitu. Ada wadah yang bisa mempertemukan saya dengan penggemar bacaan atau penggemar tulisan. Nah, tadi kan sudah sekilas saya menceritakan latar belakang, bikin channel YouTube, dari mana ya isinya apa ya. Akhirnya saya membuat yang sudah saya lakukan aja, biar ngomongnya gampang, materinya juga gampang. Nah, saya tuh lagi ada project sebenarnya di rumah itu pengen membiasakan anak membaca buku. Terus cara ini ternyata berhasil gitu, berhasil dalam artian sampai saat ini ya, sampai saat ini anak saya masih mau membaca buku dengan cara ini. Cuman kan entah nanti ketika udah remaja berhenti atau enggak, cuman nggak tahu. Cuman ini yang saya lakukan, bagaimana saya membiasakan anak membaca buku. Saya pengen anak suka buku itu karena buku itu sudah dianggap nggak efektif sama beberapa kalangan gitu ya, karena sudah ada video sehingga suka dibanding-bandingin gitu. Buku itu kan lama, padahal sebenarnya bagus gitu ya. Buku tuh lebih lengkap. Saya tuh kalau baca buku, terutama buku-buku yang sekarang gitu ya, di penulis-penulis luar sih sebenarnya, penulis dalam negeri juga mulai ke arah sana kayaknya. Jadi satu topik itu bisa dibedah sampai buku tebal banget, cuman ngomongin tentang habit gitu misalnya, ngomongin tentang deep work gitu, bukunya sampai tebal banget gitu. Itu menurut saya sih perlu keahlian tersendiri gitu untuk bisa menjabarkan sampai dalam, sampai beberapa aspek gitu, sampai dilihat dari beberapa aspek gitu, sampai kaya sekali buku itu. Nah, saya pengen anak saya itu bisa seperti itu gitu pikirannya, berpikir luas dan berpikir runut gitu. Karena kan sekarang itu kalau lihat video itu video short ya, anak-anak itu lebih ke video short. Jadi sedikit cerita bahwa anak-anak saya itu, dan kayaknya semua anak-anak sekarang itu kan sukanya game, dan di YouTube itu follower paling banyak itu subscriber paling banyak itu kebanyakan channel game. Akhirnya dari channel game itu turunnya jadi video short. Jadi video short itu sekarang dikonsumsi anak, dan saya melihat itu kok kayak apa ya, videonya itu pendek-pendek, semenit, saya takutnya itu mengaruhi pola berpikir mereka juga. Jadi berpikirnya tuh pendek-pendek, loncat-loncat, terus nggak fokus gitu. Makanya kayaknya perlu dipaparin dengan buku. Dan ini yang saya omongin buku non-fiksi ya gitu ya. Kalau buku fiksi memang lebih susah gitu, karena ngalahin Avenger, ngalahin Iron Man memang agak lebih susah gitu. Nah, terus saya itu tadi ya, berpikir runut dan luas, terus problem solving. Terus saya juga berpikir bahwa kan guru terbaik adalah pengalaman gitu. Nah, kenapa nggak kita berguru sama orang-orang yang sudah pengalaman, ditulis buku gitu kan, di buku itu kan pengalaman orang-orang gitu kan, ditulis di buku. Kenapa nggak kita belajar dari pengalaman mereka gitu. Toh pengalaman itu juga udah mereka jalani, dan biasanya sudah apa ya, sudah selesai gitu, sudah ada konklusinya gitu. Dibanding kita coba-coba, belum tentu mengalami itu kan, belum tentu jadi guru terbaik juga pengalaman kita gitu. Gitu yang saya pandang gitu ya, penglihatan saya. Nah, saya mulai itu gimana ya supaya anak-anak tuh mulai baca buku gitu. Nah, kebetulan saya baca buku tuh, buku sejuta umat kayaknya sih. Judulnya The Atomic Habit. Atomic Habit itu menurut saya bagus gitu, bagaimana sebuah kebiasaan itu bisa dilakukan sebenarnya dicicil gitu. Kalau kita pengen olahraga push up sehari 1 aja gitu, jangan 2. Karena kalau push up sekali 10 ntar badannya capek dan kapok, akhirnya malah nggak pengen push up. Udah 1 aja dulu gitu. Yang penting konsisten. Kalau kata Bruce Lee itu dia lebih takut sama orang yang berlatih 1 tendangan tapi 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 tendangan masing-masing 1 kali. Gitu. Nah gitu tuh, wah ini buku kayaknya bagus gitu ya. Dan saya pengen masuk nih, buku ini kayaknya bisa nih masuk ke anak-anak. Gitu. Terus saya mulai praktekkan sekaligus memperkenalkan. Nah gimana nih caranya? Udah, saya taruh buku di rumah tuh di mana-mana. Cuman nggak sempat motret, cuma di video YouTube tuh ada ya. Di meja makan saya taruh, di depan TV saya taruh buku, di
di mana-mana lah, di toilet juga ada, saya bikin rak buku di toilet, terus di sofa udah pasti saya taruh kotak kardus kecil gitu di kaki sofa, terus saya taruh buku di situ gitu. Biar anak-anak itu di kepalanya tuh, oh ada buku gitu, ada yang namanya buku gitu, buku tuh apa sih gitu, nanti aja lah, pokoknya dia terpapar sama buku, dan buku tuh macam-macam jenisnya gitu. Saya nggak tahu kapan mulainya dan waktu itu kapan pintu masuknya belum kepikiran. Pokoknya saya taruh buku aja gitu. Cuman istri saya yang kadang-kadang marah karena berantakan gitu kan, bukunya ada di mana-mana, tapi nggak apa-apa lah gitu. Sampai saya yakin anak-anak itu ada rasa penasarannya, kenapa nih bokap gue tiba-tiba naruh buku ada di mana-mana nih gitu. Kan nanti bisa jadi bahan obrolan juga itu. Nah yang kedua, saya mulai pancing tuh, saya mulai pancing-pancing. Gimana sih cara mancingnya gitu? Saya kan kalau mau mancing ikan kan nggak mungkin pakai donat gitu ya. Kita harus tahu makanan ikan itu apa. Kalau makanan ikan cacing ya mancingnya pakai cacing gitu. Nah saya cari tahu dulu tuh anak saya di kepalanya lagi ada apa nih gitu. Di kepalanya isinya lagi apa gitu. Nah saya dengerin kalau dia lagi ngobrol sama temennya. Kan sekarang itu ini maaf ya saya bikinnya pakai handphone jadi suka typo. Saya dengerin gitu, mereka kalau lagi main Roblox di internet, saya dengerin mereka tuh obrolannya apa sih gitu. Terus saya ingat-ingat masalah yang mereka lagi alami itu apa gitu. Nah, suatu kali anak saya yang gede tuh dia tuh kayak cerita ke teman-temannya gitu. Iya nih, gue lagi main HP mulu, main game mulu jadinya gitu. Padahal kan dia anak saya mau masuk SMP. Padahal bentar lagi mau masuk SMP, ada tesnya gitu kan, gue nggak sempet nih main game mulu gitu. Pengennya bisa bangun pagi kata anak saya, karena dia ngerasa bangunnya siang mulu kalau pas liburan, jadi pengen bangun pagi lah, pokoknya intinya anak saya kedengeran pengen bangun pagi. Gitu. Ya udah, saya inget tuh dia pengen kebiasaan bangun pagi gitu, dia cerita ke teman-temannya gitu, pengen ngerasain bisa bangun pagi lah katanya gitu. Nah saya cocok-cocokin tuh sama buku Atomic Habit gitu. Nah, tapi ini kebetulan saya membaca buku dulu baru disambung-sambungin sama anak saya gitu kan ya. Nah, saya punya saya kesepakatan sama istri saya kalau lagi mau nyuruh anak berbuat sesuatu tuh ngobrolnya biasanya di mobil. Jadi saya lagi nyetir, anak saya berdua di belakang, kita kayak ngomongin orang lain padahal lagi pengen ngomongin mereka gitu. Kayak misalnya kita kan dengar bahwa anak-anak itu pengen bisa bangun pagi gitu ya, pengen bisa punya waktu lebih banyak gitu. Terus kita ngobrol aja gitu tentang bangun pagi, terus saya cerita ke istri saya, ada tuh yang nulis tentang kebiasaan, namanya bukunya Atomic Habit. Ya cerita kayak tadi tuh, si Bruce Lee itu lebih takut sama orang yang tendangannya satu kali tapi berkali-kali, terus kalau mau push up itu satu kali aja tapi setiap hari daripada 10 kali satu kali nyoba 10 tapi habis itu udah gitu. Cerita gitu aja terus. Nah, anak saya tuh penasaran, emang apaan itu gitu. Nah, kayak gitu tuh kadang anak-anak tuh lagi duduk di belakang tuh kayak penasaran gitu. Nah, tiba-tiba kepalanya nongol itu, lagi ngomongin apa sih? Nah, mulai itu kepancing gitu. Kan kepancing gitu. Kepancing baru deh kita obrolin terus iya kan kemarin katanya mau kebiasaan ini ada buku bagus nih gitu. Mau baca nggak gitu. Oh, boleh deh kata dia gitu. Buku apa? Nah, saya waktu itu bacanya kan yang versi Amazon gitu kan, di Kindle. Mau baca di sini nggak gitu. Nggak mau, maunya yang buku beneran gitu, buku yang kayak buku adalah ya buku anak-anak itu, buku judulnya Why gitu. Pokoknya buku yang fisik gitu, pengennya dia bacanya kayak gitu. Ya udah saya beliin tapi dibaca ya gitu. Ya, saya beliin tuh. Cuman ya memang harus dikasih contoh. Ini mungkin paling berat karena orang tua juga mau nggak mau ngasih contoh, nggak cuma bisa naruh buku doang, tapi ya dikasih contoh. Jadi saya suka baca buku di depan dia, istri saya juga baca buku di depan dia gitu ya. Ya kadang dipaksain gitu, kadang habis baca dibahas, saya bahas sama istri gitu. Pokoknya gitu-gitulah di rumah tuh lingkungannya dibangun gitu. Ini agak
berlebihan sih, kalau nggak suka pura-pura aja ya. Memang kadang dibaca beneran sih sebenarnya. Karena kalaupun pura-pura ya capek juga kan, baca aja lah sekalian. Waktu itu saya baca-baca buku yang lain juga. Saya tuh paling suka penulis tuh ini nih, si Malcolm Gladwell ya. Karena dia kalau bahas sesuatu tuh banyakkan storytellingnya gitu. Di dalamnya tuh banyak contoh-contoh gitu. Jadi enak ngasih tahu ngebahasnya tuh enak dibanding yang isinya teori terus. Dia tuh banyakkan ceritanya gitu. Nanti di endingnya baru dia poinnya dimasukin. Ya udah, saya baca, saya bahas gitu. Nah udah sampai akhirnya anak saya juga baca buku. Cuman ya namanya anak-anak nggak konsisten. Kadang baca, kadang enggak gitu. Nah menurut buku si itu Atomic Habit itu ada salah satu tips gitu. Selain dicobanya yang kecil-kecil, dia tuh kalau mau ngubah kebiasaan, dia ngasih contoh kebiasaan misalnya merokok gitu ya. Bukan merokok, dia lupa saya. Pokoknya kalau mau mengubah kebiasaan itu, habis kebiasaan lama, kita melakukan kebiasaan baru gitu. Kayak misalnya habis main game kita olahraga yuk, atau habis nonton TV kita baca buku lagi yuk. Jadi kebiasaan lamanya nggak diubah gitu. Nah itu saya praktekin. Habis ini kita baca buku lagi yuk. Habis apapun kegiatan dia gitu. Habis nonton YouTube kita baca buku lagi yuk gitu. Gitu-gitu sampai mulai anak-anak itu maulah terbiasa baca buku. Nah cuman kadang kan bosen namanya juga anak-anak ya, baca buku itu bosan. Dulu tuh memang dari kecil memang terbiasa baca buku kan banyak gambarnya. Yang ini nih baru nih, yang nggak ada gambarnya. Nah terus, ini kalau ini sih pribadi ya. Banyak saya ketemu temen tuh ada beberapa temen tuh kalau bukunya dilecekin tuh nggak suka gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa. Jadi bukunya dibolak-balik, kadang sambil di meja makan, sambil makan gitu. Menurut saya sih nggak masalah gitu. Yang penting dibacalah sama dia. Nah, terus ini sedikit pengalaman aja. Saya sama istri saya paling sering itu, saya paling senang kalau beli buku bekas terus di dalamnya itu ada ucapan itu loh. Saya pernah beli buku tentang bermain dengan pengetahuan. Ternyata itu buku dari terbitan tahun 84 dan itu di 84 atau 86 gitu. Dan itu buku hadiah dari seorang bapak ke anaknya, mudah-mudahan jadi anak pintar ya nak gitu. Saya membayangkan si anak itu mungkin sekarang udah segede saya gitu. Dan itu ada nemunya di mana, di Tokopedia, di marketplace lah, di marketplace. Jadi buku itu nggak harus baru lah gitu. Ini di luar di luar runutan kebiasaan tadi. Intinya buku lecek, buku apa itu menurut saya nggak apa-apa sih. Kadang karena ada beberapa orang yang pengennya tuh di lemari itu bukunya rapi semua. Saya sih nggak apa-apa kalau buku itu lecek. Nah, mungkin anak-anak itu bosen, dan memang iya anak-anak itu pada akhirnya memang bosen baca buku kan ya, akhirnya apalagi buku yang isinya tulisan semua itu bosen. Akhirnya ya kitanya harus ngobrolin, jadi bahwa usaha dia itu dihargai gitu. Jadi lagi makan atau lagi apa gitu, kita bahas gitu tentang teori yang ada di buku itu. Gimana kebiasaan jadi anak saya tuh saya tuh cerita gitu bahwa ingat nggak waktu penulisnya, jadi penulisnya itu kan ini pemain bola softball dan mukanya kena bola sampai hancur gitu. Ada di buku itu. Kita bahas aja gitu. Kebayang ya Mas ya gitu, saya cerita gitu. Kebayang ya Mas ya mukanya hancur sampai nggak bisa gerak, seluruh badannya nggak bisa gerak sampai karena kepalanya kena bola gitu. Terus anak saya ngomong, enggak kok, nggak hancur gitu. Karena di situ ada fotonya, foto si James Clear kalau nggak salah namanya. Itu mukanya utuh gitu kan, habis dioperasi. Pokoknya kita berdebat, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kita ada di lingkungan buku itu, saya mikirnya gitu ya. Jadi enggak, mukanya nggak hancur gitu. Tapi kan di buku itu diceritain bahwa dia menemukan teori atomic habit itu gara-gara mukanya hancur, terus dia susah beberapa sarafnya kena, akhirnya dia lumpuh, terus akhirnya dia perlahan-lahan membangun kebiasaan lagi
kecil demi sedikit demi sedikit akhirnya dia bisa jalan lagi gitu. Tapi kok mukanya di sampul bukunya kok nggak hancur gitu. Pokoknya kita berdebat lah kayak gitu. Saya juga jadi merhatiin, iya ya kok nggak hancur, nggak ada jahitan, jangan-jangan bohong nih gitu. Jadi kayak gitulah, intinya diobrolin yang ada di buku itu gimana, apapun lah diobrolin, dicek aja gitu. Masih kebiasaan atau masih ada yang ketangkap nggak sama dia tentang buku itu. Minimal keinget sampai dewasa lah bahwa saya tuh ada peristiwa ini. Gimana sih ceritanya? Ya gitulah pokoknya. Jadi saya pengen bukan bukunya tapi peristiwa bahwa saya pernah ngajarin dia baca buku tuh ke bawah gitu sampai gede gitu. Ada memorinya. Terus ya udah saya juga mikir bahwa ketika mau mulai itu nggak perlu habis lah bukunya gitu. Karena memang susah kan baca buku setebal itu gitu. Mungkin kalau bukunya tipis sih nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau bukunya tebal memang ya wajar kalau nggak habis. Jadi kalau berhenti ya berhenti aja gitu. Orang saya aja juga orang dewasa aja banyak kok yang buku tuh nggak selesai gitu. Nggak sampai kelar gitu ya. Mungkin saya ngebayangin si penulisnya pun ketika di bab itu, bab yang membosankan itu dia juga bosan mungkin nulisnya, makanya hasilnya juga bikin orang bosan bisa jadi kan, ya memang wajar gitu. Yang penting kita tahu gitu, oh ini tentang habit, terus gimana sih endingnya gitu. Terus bisa jadi sekarang belum selesai, minggu depan atau tahun depan atau nanti ketika anak saya udah SMA gitu, jadi nyambung lagi lah, oh waktu itu buku itu ternyata isinya begini, ketika dia ngelihat teori lain nyambung lagi. Saya juga kayak gitu, saya tuh punya buku Tinker Toys itu waktu SMA gitu ya, bingung itu Tinker Toys itu tentang apa gitu, tapi ketika udah kuliah baru paham gitu, kayak gitu-gitu nggak apa-apa lah. Jadi kalau berhenti itu, kalau buku itu nggak selesai nggak apa-apa. Nggak berhasil ngajak pun sebenarnya nggak apa-apa juga. Ini sebenarnya gimana sih ngasih tips, tapi kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Ya temannya juga usaha kan, bagaimana mengusahakan biar anak tuh terbiasa membaca buku. Nah itu langkah-langkahnya gitu. Ya di anak saya sih sejauh ini berhasil minimal anak-anak itu kalau diajak untuk bahas buku, kalau ke toko buku itu nggak bingung, dia tuh udah mulai milih-milih, udah mulai ikutan milih gitu tuh dengan beneran gitu. Oh kita ke toko buku yuk, kita nyari siapa tahu ada buku bagus tuh, anak-anak udah ngeh gitu, dan sudah bisa milih nih kayaknya buku bagus nih, ini kayaknya buku bermanfaat. Dan menurut saya cara-cara itu juga nggak cuman buat anak-anak ya, untuk orang dewasa sih juga kayaknya pengaruh gitu. Jadi pertama-tama bangun dulu aja, ya kayak tadi ya, bangun dulu lingkungannya, ketemu sama orang-orang yang suka baca buku dan dibahas gitu. Karena kalau dan seterusnya tadi ya, dibahas terus dibiasain gitu. Karena benar kata Om Budiman Hakim bahwa baca buku itu penting karena sekarang itu kan semuanya pendek gitu. Ada buku itu judulnya Dunia yang Berlari, karyanya Yasraf Amir Piliang. Kalau dia bilang tuh orang modern zaman sekarang itu di kepalanya itu terjadi ledakan-ledakan yang membuat sebenarnya orang itu kayak epilepsi gitu. Epilepsi dalam hal ini bukan penyakit ya, tapi terkejut-kejut gitu. Jadi ketika menerima informasi itu nggak pernah matang. Istilahnya makan itu nggak ada nutrisinya gitu. Baru ada berita A gitu, udah datang lagi berita B, belum dikunyah, belum masuk ke perut, ada lagi berita C. Jadi akhirnya ya ujungnya bisa jadi kena hoax, bisa jadi kena clickbait, bisa jadi nyebar judul padahal isinya bukan, kayak gitu-gitu itu kan karena nggak terbiasa berpikir mendalam gitu, nggak terbiasa berpikir luas dan mendalam, dan nggak betah untuk baca gitu. Apalagi video itu bisa direkayasa dengan mudah gitu. Itu sih kurang lebih sharing dari saya yang ada di video YouTube itu ya. Gitu Om Bud. Oke. Menarik banget. Jadi kalau saya ambil kesimpulan gitu ya, sebetulnya kelihatannya sederhana ya apa yang disampaikan oleh Lukman ya, tapi sebetulnya sangat menarik bahwa pertama kita menaruh di setiap sudut rumah gitu ya. Jadi si anak itu berada dimanapun dia akan bertemu dengan buku, sehingga dia
mempunyai teman dekat yaitu buku. Kemanapun dia pergi akan ada buku. Padahal sebetulnya kita ini sering kali merasa bahwa oh ini orang punya restoran nih, wah, harusnya taruh buku dong sekalian gitu. Kita mikirin tempat-tempat di luar rumah kita, tapi sebetulnya di rumah kita sendiri seperti bisa kita lakukan gitu. Itu menarik. Dan kedua tadi bagaimana memancing mereka kalau di mobil kita seakan-akan ngomongin buku, padahal sebetulnya kita lagi itu sebetulnya ilmunya Kang Asep tuh Sep ya. Bagaimana kita ngobrol gitu storytelling, padahal sebetulnya kita karena dia nggak merasa ngobrol sama kita sebetulnya, tapi jadi apa ya topik-topik yang kita masukin sebetulnya masuk ke subconsciousnya dia gitu. Terus yang ketiga tadi apalagi tadi ya Man, ya lupa gue tadi itu. Ini diobrolin. Nah kalau diobrolin itu biasa lebih masuk gitu. Dan yang keempat tadi itu apa namanya membangun kebiasaan itu habis ini baca menambah ritual gitu ya. Jadi kita jadi si anak itu tidak akan merasa terjajah gitu ya, karena ritual yang biasa dia lakukan ternyata tidak dibunuh oleh orang tuanya dengan cara menggantikannya dengan membaca buku, tapi justru melengkapi gitu. Jadi mereka merasa bahwa egonya itu mereka tidak tertabrak sama sekali, sehingga mereka akan dengan senang hati untuk melakukannya. Nah, ada satu hal yang agak unik sebetulnya. Kenapa sebelum saya nanya sama Kak Lukman, saya tanya dulu yang lain deh gini. Oke, teman-teman, barangkali ada pertanyaan dari apa yang dipaparkan oleh mau nanya apa? Lukman. Ya, silakan teman-teman. Halo Nancy Charlie, Nancy Charlie dari Bali ya. Jadi silakan, datang terlambat tapi nggak apa-apa. Kalau mau nanya boleh. Silakan. Halo, malam Om Bud. Halo. Teman-teman semua. Sorry telat baru nyampe. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya ketinggalan, tapi maksudnya kalau dilihat dari judulnya sama bacaannya sedikit itu kurang lebih masuklah maksudnya materinya seperti apa. Nggak tahu udah ditanya atau udah dibahas belum, saya cuma pengen nanya. Kalau saya bandingkan sebenarnya minat baca anak-anak sekarang sama zaman saya dulu itu beda banget gitu. Kalau dulu kan kita nyari tuh buku kemana, minjem. Terus saya kuliah itu ya mungkin karena keterbatasan dana. Saya ingat saya sering nongkrong di Gramedia itu. Bisa dari pagi sampai sore di sana duduk. Sampai dihafal sama yang jaga itu. Terus kalau ada tugas kita ke sana bawa kertas, nyatetin. Kalau nggak punya bukunya seperti itu. Terus anak-anak saya biasain sih membaca. Saya siapin buku. Terus saya berusaha untuk dongengin tiap malam gitu. Tapi mereka nggak terlalu interest. Kecuali buku bergambar. Jadi karena saya ngelihat minatnya seperti itu, saya sediain sama buku gambar. Jadi saya mancing, wah ini gini, gimana ya? Kayak dinosaurus itu, terus gini, terus mereka gambar, ini loh Ma ceritanya. Terus dikasih tahu, ini T-Rex umurnya segini, gini. Ini makannya ini. Seperti itu. Jadi ya di satu sisi saya pikir mungkin karena anak-anak sekarang beda ya sama zaman kita yang segala sesuatu itu terbatas, mereka informasi dari mana-mana dapat, juga lebih gampang untuk mengaksesnya. Dari kita orang tua mungkin harus lebih rajin baca, lebih rajin bertanya juga, sama satu lagi mungkin kalau bisa kita bikin buku sendiri ya Om Bud ya. Itu masih PR buat saya. Terima kasih. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Nancy. Silakan ke Lukman. Ya mungkin benar Mas Lukman, sedikit usul. Mungkin ini presentasenya di close aja dulu, biar kita bisa bertatap muka. Ya, siap. Maaf. Terima kasih. Silakan. Iya, kalau tadi kan memang jadi apa ya? Saya tuh nggak ngelihat kalau misalnya anak-anak itu bakal tertarik sama buku tuh, saya nggak melihat ada celah itu sebenarnya, bahkan gitu. Anak-anak suka buku tuh hampir mustahil lah gitu, karena udah ada video. Makanya
Yang saya pancing bukan bukunya, tapi problem dia itu solusinya ada di buku loh gitu. Jadi kayak lo lapar nih gitu, gue punya nasi gitu, kalau lo mau makan terserah, kalau enggak juga terserah, tapi kan lo lapar gitu. Nah kayak gitu. Jadi dia tuh masalahnya adalah pengen mengubah kebiasaan gitu, karena dia pengen banget bisa bangun pagi waktu liburan gitu kan. Kalau bangun siang jadi waktunya sempit gitu buat main sama temen-temennya gitu. Nah ini kebetulan ada solusinya gitu, disambung-sambungin gitu. Nah solusinya kebetulan ada di buku gitu. Jadi bukunya itu datang sangat belakangan gitu. Bukan saya pengen anak saya baca buku gitu. Terus dikenalin sama buku. Jadi prosesnya itu kayak begitu, cuman pelan-pelan. Nah, gimana nih mulainya? Nah, mulainya baru deh tadi di bukunya taruh di mana-mana. Jadi kayak bikin skenario panjang gitu saya sama istri saya nih, pelan-pelan nih taruh dulu di sini, terus nanti digali dulu pertanyaannya lewat di mobil. Emang sabar sih, emang proses yang panjang gitu. Gitu kurang lebih Om Bud. Oke. Meta udah punya pertanyaan, Meta? Meta nih perlu nih anak-anaknya nih yang harus dibiasakan baca buku nih. Ngobrol aja. Masih mute, Met. Oh iya. Kedengeran? Kedengeran. Oh iya. Lukman, makasih ya masukannya. Saya juga ada anak umur 7 tahun, ada yang baru 13 sama 15. Memang baca buku nggak gampang sih untuk nyari waktu juga kan di tengah kesibukan nih. Kak Lukman mungkin bisa share, kalau anak-anak sekolah tuh kadang kan udah capek tuh, kadang ada les atau ada PR, gimana siasatin cari waktunya ya, biar bisa ada waktu juga buat ngobrol, baca, diskusi, emang diniatin gitu, seminggu sekali ada waktu gitu, atau gimana? Makasih ya. Ya, sama-sama. Apa ya? Kalau saya biasanya waktu terintim lah sama anak-anak itu ketika nyetir sama makan malam, udah itu yang terbanyak ya. Nah, memang waktu kita nggak banyak, waktu anak-anak juga nggak banyak, makanya ya mau nggak mau kita ikutan baca buku supaya inti-intinya tuh terserap gitu. Ini bukan membuat anak itu jadi kutu buku, kan kita nggak pengen anak itu jadi sampai baca buku terus, tapi menyadari bahwa ada ilmu yang luas, yang dalam, yang ada di buku. Sebenarnya itu sih tujuannya, bahwa ilmu yang ada di buku itu memperkenalkan dan membiasakan mencintai buku. Mungkin judulnya salah ya, bukan membaca buku dalam artian harafiah, baca dari awal sampai akhir, terus nanti habis itu baca buku lagi gitu. Tapi kayak buku itu jadi rujukan buat mereka. Jadi kadang ya kita mungkin stabiloin yang penting. Nah, ketika kita ngobrol, nah ada tuh di buku ini, kita kerak ngambil tuh, lihat halaman ini yang kamu bicarain tadi ada di buku ini gitu. Jadi nggak harus full satu buku selesai, buku satu tebel selesai terus habis itu baca buku berikutnya. Itu memang orang dewasa aja kadang nggak sampai segitunya gitu. Saya berpikir memperlakukan buku itu seperti itu sih. Berbeda dengan ini kan ngomongin non fiksi ya. Kalau fiksi mungkin dia harus runut dari awal sampai akhir. Ini karena non fiksi itu kadang memang ada di buku itu bagian-bagian yang penting. Nah, kita bisa skimming atau apa gitu, kita temukan yang penting. Nah, bagian penting itu kita tularin ke anak, sehingga anak itu tertarik untuk menggali pemikiran orang lewat buku gitu intinya. Mudah-mudahan bisa nyambung ya sama jawabannya. Iya, bener nyambung banget. Makasih. Apalagi buku digital ya, buku digital yang ada di Kindle apa segala macam itu kan lebih enak untuk di highlight terus nanti dikumpulin udah jadi satu poin gitu. Dan satu lagi, tapi ini agak tricky dan risky. Kan ada ChatGPT. ChatGPT itu juga kita bisa nanya ke dia, buku Atomic Habit itu poinnya apa, yang paling penting apa, yang paling disuka orang itu bagian mana, itu bisa kita tanya. Nah, itu bisa kita jadiin senjata tuh. Nanti bagian itu, nah, problem. Tapi kan memang tujuan saya itu kan, bukan tujuan ya, maksudnya poinnya itu kan saya sebenarnya pengen ngobrol sama anak itu. Jadi anak ngobrol ini, kan di video YouTube saya juga bilang, anak saya itu sampai bilang gini,
oh jadi ayah tuh pintar karena baca buku, bukan aslinya pintar. Anak saya sampai ngomong gitu. Jadi karena kan zaman dulu tuh waktu masih kecil, setiap pertanyaan ada jawaban, setiap ada pertanyaan ada jawaban. Pernah anak saya tuh pulang-pulang nangis nyariin saya, bukan pulang sekolah ya, habis main ini di Zoom gitu. Waktu itu sekolah di Zoom, tiba-tiba nangis nyariin saya gitu karena ada masalah, dan ibunya anak-anak itu kalau ada masalah anak-anak nanyanya ke ayah gitu. Nah, sampai suatu saat anak saya ngomong gitu, ternyata ayah itu nggak pinter ya karena dia curang, pinter karena baca buku gitu. Agak aneh sih sebenarnya, agak absurd. Ya memang buku bikin pinter, gimana sih? Polos jawabannya. Oh iya, anak memang begitu. Gimana sih? Nah, ini mumpung Lukman tadi udah nyebutin ya, makanya terpaksa gue akan tanyain pertanyaan yang tadi ya, yang gue tunda. Jadi kan kenapa memilih non fiksi gitu ya? Karena sebetulnya cara yang paling ampuh sebetulnya buat gue sih sebetulnya kalau untuk membuat anak mencintai buku itu adalah dengan fiksi gitu. Kenapa demikian? Karena fiksi itu kan buku tentang bagaimana cara menggugah emosi pembaca kan. Jadi ketika kita baca buku komedi, kita berharap yang baca ketawa dong, ketawa horor. Si Vina tuh kan seneng nonton film horor tuh. Tapi kalau si Vina tuh nggak takut, itu berarti film itu kan gagal gitu kan ya. Jadi bagaimana sebuah buku fiksi mempermainkan emosi kita dan kita senang dipermainkan oleh itu gitu. Sementara kalau buku non fiksi itu kan nggak pernah ada sisi emosionalnya gitu ya. Sesuatu yang berbau sains kan tuh berpikir. Sementara fiksi itu berimajinasi. Nah, rasanya kalau mamanya kita mungkin ya nanya nih ya, berdiskusi aja ya man ya, bukan menyerang. Rasanya kalau untuk membuat anak itu mencintai buku adalah dengan memberikannya buku yang fiksi gitu. Betul. Kayak gue misalnya ya, gue baca buku Cynthia Hiaplu sama Xiao Eng Hiong itu pas umur 9 tahun. Dan sampai sekarang masih ingat kepala nih, bahkan cerita-ceritanya pun masih ingat gitu. Atau baca buku Old Shatterhand tuh, Old Shatterhand ya, tahu kan ya. Bukunya Karl May itu gue SD gitu, tapi sampai sekarang masih nempel cerita. Begitu SMP udah mulai baca buku Tintin yang loyal begini, ternyata waktu itu rasanya kok buku anak-anak ya. Waktu SD bangga kayaknya baca buku orang dewasa dan seru. Begitu SMP baca buku anak-anak, tapi begitu SMP SMA ternyata buku Tintin itu juga sampai gede tetap seru gitu. Kenapa begitu? Karena ada sisi emosional yang nggak bisa, yang apa namanya, jadi ada emotional bonding antara emosi kita dan emosi yang ada dalam cerita gitu. Nah, sebetulnya emotional bonding itulah yang membuat kita ketagihan kan. Makanya saya tuh kalau malam weekend tuh kalau dibawa bapak saya tuh, ayo siapa mau ke Gunung Agung, ikut ya, semangat gitu. Nggak pernah tuh gue nyari buku non fiksi, selalu fiksi karena mau seru-seruan kan. Iya. Gue udah muak dengan hal-hal yang berbau non fiksi di sekolah gitu. Jadi gue pengen berpiknik ya, berdharma wisata gitu ke hal-hal yang imajinatif, yaitu buku non fiksi gitu. Bagaimana kira-kira Man? Kita boleh berbeda pendapat loh, nggak ada yang salah atau betul. Setuju Om, karena kan di awal video saya juga bilang bahwa buku itu tentang imajinasi. Cuman memang saya mungkin ya, karena ini pengalaman pribadi, saya sendiri itu nggak begitu banyak koleksi buku fiksinya gitu. Waktu kecil saya Kopingho itu sampai dimarahin lah sama ayah saya gitu karena baca mulu Kopingho yang Pendekar Sakti, Bu Kunsu itu. Oh, Pendekar Super Sakti. Iya, Pendekar S, Pendekar Super Sakti, Kopingho kebanyakan saya gitu. Dan ketika sekarang itu saya baca lagi kok beda ya sensasinya, dan anak-anak itu kayaknya apa ya? Ya intinya karena saya udah nggak baca lagi mungkin ya Om ya. Itu sih subjektif sih. Jadi memang benar, memang setuju sih saya kalau bahwa buku itu yang membangkitkan fantasi itu yang fiksi dibanding non fiksi. Cuman memperkenalkannya itu saya agak gimana karena saya sendiri nggak baca gitu. Dan cenderung belum nemu gitu ya. Mungkin kalau ada tips kan tips yang bisa mengalahkan audiovisual kalau untuk ya taruhlah Avenger lah gitu lah. Avenger itu kan nggak ada bukunya gitu. Maksudnya dibanding dengan keseruan nonton Endgame itu buku apa ya yang bisa
Karena anak kan terlanjur kenal itu duluan gitu, terlanjur kenal itu duluan gitu. Sedangkan saya atau kita waktu kecil itu mengenal bioskop itu mungkin belakangan, atau nggak tahu kalau Om Bud pertama kali nonton bioskop umur berapa? Itu Wah, TK. ya kalau saya pribadi mungkin itu ya, dari kecil anak saya tuh nonton nonton Star Wars, baca buku bergambar Star Wars, tapi untuk membaca buku Star Wars bukunya juga nggak ada gitu. Karena memang subjektif sih, tapi saya setuju bahwa mungkin bisa sih diperkenalkan ke fiksi. Cuman fiksi yang bisa dibaca sekilas-sekilas itu apa ya? Ada masukan nggak, Om Bud? Karena kan waktu memang nggak banyak nih anak sekarang ini. Kalau zaman dulu tuh pulang sekolah itu bisa sampai maghrib tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Sehingga sempat untuk baca buku yang tebal-tebal begitu gitu. Kalau yang terjadi sama anak saya tuh ya, dia kan senang Naruto ya. Oh iya. Dia senang nonton film Naruto. Saya bilang, kenapa nggak kamu tulisin? Pokoknya apa ya? Pokoknya intinya begini nih. Ya, saya bilang sama anak saya kan sama kalian kan juga berapa kali saya ngomong kan bahwa cerita yang bagus kan adalah menggugah emosi, ya. Jadi kalau kita tergugah berarti kita karya itu bagus. Sebaliknya kalau kita mendapatkan pengalaman yang menggugah emosi, berarti kita punya sesuatu untuk dituliskan gitu kan. Nah, si anak saya tuh ini tuh dia menuliskan, dia bikin cerita lagi tentang Naruto, tapi ceritanya versi dia gitu. Jadi dia bikin ini gitu. Wah, dia bikin, ini anak saya masih SMP. Judulnya apa? 10 To Another World. To Another World. Oh, Keren. Iya. Dia minta saya periksa, saya nggak bisa periksanya karena ini 350 halaman dalam bahasa Inggris. Banget ya, Om. Wah. Udah terbit, Om? Nggak boleh kan? Karena dia kan pakai toko orang, berarti kan ada copyright. Tapi gue buatin juga. Paling nggak dia kan seneng kan ada sesuatu, ada legacy nih, kayak dia pernah bikin sesuatu. Walaupun nggak pernah dijual, nggak ada di toko buku, dan nggak ada apa-apa. Kalau ada misalnya Asep datang ya, terus gue bilang, gue pengen kasih Asep satu ya. Kalau dia tahu dia marah sama gue. Iya, boleh juga tuh. Anak saya kalau bikin cerita sih ada, pernah dijual juga di sekolah gitu. Cuman ya berhenti di kertas itu, nggak sampai diketikin. Tapi bener juga ya. Nggak apa-apa, dikumpulin aja. Iya. Dikumpulin jadi bisa ini. Terus satu lagi ya, mungkin buat melengkapi ininya Lukman ya, mungkin bisa teman-teman bisa praktekin juga ya, terutama Kang Asep, sama Meta, sama Citra nih, sama Andung juga. Saya sama Vina lagi punya rencana ya, bagaimana kita bercerita tentang semua hal yang ada terjadi di rumah gitu. Jadi si Vina bisa cerita tentang apa yang dialami gitu, yang kekesalan apa kebahagiaan atau apapun dia gitu ya, versi dia di rumah. Jadi gue bisa aja bercerita tentang yang sama, nanti gue cerita tentang versi gue gitu. Nanti anak gue 2 orang gue cerita juga. Jadi nanti rencananya nih, nggak tahu nih berhasil apa enggak ya, tapi insya Allah berhasil ya. Nanti buku itu tulisan-tulisan itu akan kita kumpulin. Kita kumpulin terus nanti kayak tadi jadi kita kompilasi jadi buku. Jadi setiap rumah bisa punya buku satu-satu gitu di seluruh Indonesia ini kita ini teman-teman semua kita bikin movement ya, bahwa wah, kita kalau tadinya sebelum mati bola minimal 1 buku, sekarang setiap keluarga minimal harus punya 1 buku. Tentang apa? Ya tentang isinya tentang itu gitu. Jadi Meta bisa cerita misalnya, anak saya berantem nih, anak saya berantem sama temennya, udah gitu gurunya yang udah tahu anak saya yang dibully, gurunya belain ininya tuh. Itu kan emosional sekali kan. Saya kesel banget nih. Saya datengin gurunya gitu. Saya protes. Saya hubungin kepala sekolahnya. Itu kan cerita menarik sekali gitu. Nah, nanti si anak tuh juga bercerita. Cerita apa aja. Mungkin dia cerita tentang hal yang sama, tapi dari sudut pandang dia gitu kan. Saya nggak nyangka loh ternyata mama bisa semarah itu. Seneng deh banget. Merinding ngeliat mama tuh bisa marah karena mau membela saya gitu. Oh gitu, itu kan langsung gitu ya. Dan bayangin ya, terus itu semua itu bisa kita bukukan gitu.
Atau Citra gitu misalnya, saya nih juga membantu perekonomian keluarga, saya menjadi manajer dari Java Jive. Java Jive ya? Bukan. Kahitna. Java Jive Emma ya? Java Emma. Itu semua hal bisa kita ceritain gitu. Dan nggak perlu yang heboh-heboh gitu. Misalnya si Vina tuh ya, si Vina tuh kan orangnya kan terlalu baik ya. Jadi kalau dia lagi jalan pagi tuh dia suka ngasih ibu-ibu yang nyapu tuh di kompleks. Nah terus lama-lama tuh ibu jadi 2. Ya udah dikasih 2 gitu. Terus tahu besok lagi, lo kok jadi 3, 4, 5 tuh lama-lama yang lain. Mbak Vina ini di sebelah rumah saya ada ibu-ibu juga tua juga tapi nggak bisa nyapu, tapi dia butuh tuh bantuan tuh. Terus tahu ada ibu-ibu datang ke rumah rame-rame minta duit. Jadi dia mengira Vina tuh Mbak Imuang kali ya. Jadi Definition Om, Devina Wong. Itu kan semua kan hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Jadi nggak perlu cerita-cerita heboh. Kita masukin ke semua apa yang terjadi dalam keluarga. Semua anggota keluarga nyatet, bikin cerita gitu. Kita kumpulin jadi buku. Kalau perlu supir kita atau ART kita kalau dia mau nulis atau kalau nggak dia bisa cerita kita yang nulisin nggak apa-apa gitu. Jadi seru pasti. Melengkapi ininya Lukman. Iya benar. Ini ada Mbak Wati ini kayaknya mau tanya ya, ada raise hand. Oke, Mbak Wati silakan Mbak Wati. Oke, Assalamualaikum. Bisa didengar suara saya, Om? Bisa dong. Oke. Dari tadi saya itu dengarkan suaranya agak putus-putus soalnya. Udah bisa ya. Ke Bang Lukman mungkin ya. Terima kasih, ilmunya banyak sekali. Saya sebenarnya mau nanya, tapi ternyata tadi sudah disinggung sama Om Put tentang fiksi sama non-fiksi. Jadi kebetulan anak-anak saya itu sukanya kalau baca itu komik. Kenapa komik? Karena mungkin karena banyak gambarnya gitu ya. Dan kebetulan saya punya hanya beberapa sih, karena banyak hal lah. Akhirnya anak saya itu sukanya baca komik dan satu buku itu diulang sampai berkali-kali. Saya sampai heran. Kenapa sih Dek? Nggak hafal. Aku udah hafal nih Umi, ceritanya udah hafal, tapi aku suka katanya seperti itu. Nah, terus saya juga beli buku yang lainnya yang tidak ada gambarnya, yang tidak komik, dia enggak suka. Apakah itu mungkin ada trik dari Om Lukman. Jadi anak saya itu bisa baca buku tidak hanya komik. Karena kalau komik itu yang pertama kan kadang terbatas, saya nyari di toko buku, apalagi saya di daerah ya, enggak di kota besar, enggak di Jakarta, enggak di Surabaya, di mana gitu. Saya di Magelang. Di Magelang itu toko bukunya sedikit. Dan misalnya ada Gramedia di supermarket atau di mana, itu pun kadang hanya berapa bulan gitu. Terus kurang lengkap lah. Misalnya ada pun itu terlalu mahal harganya daripada kalau kita beli di Jogja gitu ya. Nah, terus itu kendala juga bagi saya ya. Mungkin kadang-kadang online juga sih bisa. Nah, terus kemudian yang kedua, pertanyaan saya ada 2 ya. Ini kebetulan saya juga punya anak-anak murid di sekolah. Itu kalau misalnya pas mau pelajaran itu kan mereka harus membaca dulu. Saya sarankan untuk literasinya silahkan dipahami dulu. Setelah itu nanti kita atau diskusi atau nanti saya setelah itu saya tayangkan video atau mungkin langsung saya kasih pertanyaan atau kita jelaskan gitu. Tapi ya itu tadi, karena anak sekarang itu kalau menurut saya karena sering main game mungkin atau terlalu diam tuh ya. Jadi kalau baca pun males. Ditanya, sudah baca? Sudah. Tapi kalau ditanya isinya apa itu enggak tahu. Berarti kan mungkin mereka hanya membaca sekedar menggugurkan kewajibannya aja, mungkin takut dimarah saya. Atau bagaimana, terus mungkin ada triknya bagaimana untuk kalau ini kan di luar keluarga ya, lebih anaknya orang banyak seperti itu. Terima kasih untuk mungkin ada Om Lukman, Om Put, sama Om Asep. Nah, terima kasih jawabannya. Silakan Om Put. Narasumber dong yang ditanya. Karena kalau buku fiksi saya kurang
kurang bisa menjawab karena kan memang tidak berpengalaman. Saya mikirnya gitu sih, karena mungkin itu salah satunya, karena kalau buku fiksi itu masuknya susah gitu ya, kalau dibanding non fiksi. Sebentar, ada yang harus saya buka pintu. Oh. Iya, kalau dipikir-pikir sebetulnya itu ya, dulu apa namanya, minat baca kita tuh sebetulnya bagus ya dulu waktu kecil ya. Tapi lucunya kita senangnya baca komik dan akhirnya sama anak-anak dilarang, sama guru dilarang itu. Itu aneh banget gitu. Sampai di sekolah saya tuh sampai diperiksa loh, ada pemeriksaan guru. Wah, kalau ketahuan bawa komik dimarahin loh, dan komiknya disita gitu. Saya bingung Betul. Pernah pengalaman itu siapa ya waktu kecil ya? Sama Om. Iya, Iya, Om iya. itu memang kayak gitu. Iya, nggak tahu kenapa ya waktu kecil tuh buku persewaan tuh kayaknya nggak boleh gitu. Iya betul. Sampai ada Cuman razia buku segala macam, itu pelajaran. betul saya ngalamin tuh. Kalau saya tentang pelajaran sekolah, kalau ke anak-anak itu gini, kalau saya bilang itu, kamu nggak usah pintar di sekolah, yang penting ketika kamu masuk kelas, kamu yang paling pertama tahu tentang pelajaran itu gitu. Jadi ngomongnya Oh, gitu. gitu. Jadi di rumah dia biasanya baca dulu tuh pelajaran yang belum ada di sekolah. Nggak usah jadi anak yang paling pintar, tapi jadi yang paling pertama tahu di sekelas gitu. Jadi akhirnya Oke di rumah banget tuh dibaca. triknya tuh. Kenapa? Iya, itu Ya triknya oke banget. Jadi mau nggak mau dia baca ya, dia baca. Iya, saya sebelum Mau nggak mau sekolah dia belajar. baca dulu. Oh, bagus banget itu, nanti saya terapkan sama anak-anak saya. Kamu udah nggak, tapi ya akhirnya ya jadi yang paling pintar juga kan? Iya. Iya. Jadinya Kayak dia gitu. juga pintar ya karena baca duluan. Udahlah, nggak usah paling pintar, kayak ini aja, kayak Jack Ma udah ranking 3 aja, ranking 2 gitu. Yang penting kamu tahu duluan dibanding yang lain gitu. Nanti kalau kamu pengen tahu, nanti saya cariin gitu. Misalnya, jadi besok pelajaran apa, terus dia baca terus nggak tahu, nanti ayah yang cariin jawabannya gitu. Tapi kan anak-anak udah tahu Google. Jadi dibaca, kalau nggak tahu dibaca di Google gitu. Jadi ketika masuk kelas dia udah tahu duluan. Iya. Oke, untuk menambahkan jawaban buat dari Mbak Wati tadi ya, mengenai bagaimana cara supaya anak itu tertarik sama sesuatu cerita ya, suatu buku yang nggak ada gambarnya ya. Maaf Om Put, saya nama aslinya Wahdatun. Om Put biasa kalau di Facebook Atun katanya. Oh, Atun. Adanya Sidul ya? Iya. Oh, oke. Saya lihat waktu Atun kelibet sama dimakan saksofon. Tanjidor. Atun dimakan Tanjidor. Ya, jadi gini Tun, kalau biasanya saya cara-caranya tuh nyeritain ke anak saya gitu. Oh, tadi ya baca buku ada cerita begini nih ya, masuk gini bagus loh. Udah gitu dia begini kan, hebatnya dia bersikapnya begini nih. Buku apa itu? Ini bukunya ada. Saya kasih bukunya. Dan biasanya dibaca gitu karena penasaran gitu. Soal bahwa nanti dia akan baca sampai habis juga nggak penting juga gitu. Pokoknya kita udah nyoba gitu ya. Tapi salah satu cara memancingnya begitu. Oke, silakan Citra. Ya Om, Mas Lukman, ini menarik ya. Gue tuh makanya semangat banget ngelihat temanya. Karena ini apakah nih pertanyaan gue, apakah setiap generasi kan punya karakteristik beda-beda ya. Yang satu anakku yang pertama kan itu Gen Z ya. Yang kedua nih kan udah generasi A ya udah beda lagi. Jadi mereka penerapannya sama nih. Maksudnya kayak Mas Lukman, aku di rumah naruh buku di mana-mana sama nih Mas. Tapi yang pertama menerima dengan baik gitu. Maksudnya akhirnya dia suka baca buku, dia jadi nulis buku. Tapi kalau yang kedua ini, dia merasa kalau kita diskusi, oh iya, aku tetap baca. Tapi kan baca nggak harus di buku, Mi. Jadi pola pikir anak-anak sekarang tuh membaca kan nggak harus di buku, Mi. Aku juga tahu misalnya kita lagi membahas mengenai misalnya gempa bumi gitu ya. Ada buku kan tentang gempa bumi, proses gempa gitu di buku nih. Tapi dia akhirnya cari di Google gitu loh Mas Om Bud gitu. Cari di Google atau dia misalnya ngeliat dari YouTube kan sekarang canggih-canggih ya gitu ya kan. Mereka buku cerita dibacain gitu. Terus aku udah bagaimana caranya supaya akhirnya sama-sama sebetulnya kan gini, tujuan kita baca buku kan untuk jendela dunia lah ya, biar kita punya banyak pengetahuan. Nah, pertanyaan anak saya tuh benar juga, kenapa harus buku kalau kita bisa cari di tempat lain gitu ya, entah itu di Google, di YouTube, di mana-mana gitu. Nah, itu gimana tuh membiasakannya itu loh Om.
Mas Lukman. Jadi karena sama nih penerapannya, tapi setiap anak beda. Aku riset sendiri ngobrol sama teman-teman, memang generasi A sekarang nih, memang mereka tuh memang rasa ingin tahunya tinggi sebetulnya. Tapi kenapa nggak kayak kita zaman buku? Karena medianya sudah berbeda gitu. Nah itu gimana tuh? Sebetulnya aku sih senang kalau anak-anak tetap pegang buku fisik karena radiasi mata yang kayak gitu-gitu kan ya sebetulnya gitu, megang buku seperti kita. Tapi itu jawaban-jawaban anak sekarang tuh memang masuk akal juga gitu. Maksudnya kenapa gua harus pegang buku yang di rumah gitu loh. Kalau misalnya dia bisa lebih tertarik dengan yang di YouTube, di Google atau di TikTok, kan banyak tuh pengetahuan atau fiksi-fiksi itu diceritain lewat sosial media lain gitu loh Mas Lukman. Gimana tuh triknya Om Bud? Ini yang generasi kedua nih. Makanya aku ngambil sistem narsisnya mereka nih. Kan anak-anakku agak kepedean nih dua-duanya. Jadi aku bilang, Kak, Dek, gimana kalau misalnya adik bikin buku, jadi teman-teman, jadi dia bikin tuh yang kecil nih, bikin art book gitu. Nah jadi itu yang supaya akhirnya dia ngambil buku, tapi yang diambil di Gramedia tuh buku art book Om, jadinya. Gitu, imajinasi dia tuh beda nih gitu loh. Tolonglah pencerahannya supaya anak-anak juga sama nih suka buku, karena memang kan juga kondisi sekarang nih, apakah gue sampai apakah beda generasi itu yang mempengaruhi Om Lukman gitu? Tolonglah pencerahannya. Gimana tuh Om? Loh, Lukman langsung satu-satunya ngelempar ke gue loh. Kalau saya sih nggak ini ya, apa namanya? Mas Lukman ya, diskusi karena memang permasalahan tiap keluarga beda-beda nih. Ternyata udah sama nih. Anak pertama dia telan bulat-bulat, akhirnya jadi suka buku. Yang anak kedua tetap suka cari pengetahuan lain, tapi benar pemikiran dia, kenapa aku harus lewat buku nih? Aku bisa ngelihat, bentar aku googling ya. Jadi dan canggih itu di YouTube, kan emosi aku. YouTube tuh canggih banget gitu. Tentang gempa bumi, fiksi apa dia tinggal itu, udah tampilannya keren-keren. Tapi kan juga mendapatkan informasi. Jadi nggak cuma tagline yang dulu buku adalah informasi ya, jendela informasi tuh nggak cuma buku men gitu. Sekarang lo bisa lihat di googling, di sosial media bisa. Nah itu nih generasi sekarang nih, Gen A nih, deg-degan aku. Bagaimana tolong pencerahannya nih? Aku kalau itu mungkin karena ini ya, di copywriting itu kan biasanya terutama yang di web ya, landing page gitu, web gitu kan biasanya yang paling atas tuh problem. Jadi apakah Anda rambut rontok gitu kan? Apakah Anda susah tidur? Bacalah buku ini kan gitu. Nah, apakahnya itu harus ditemuin dulu ke anak-anak. Menurut saya, kalau dia nggak punya masalah yang bisa diselesaikan yang di buku, ya belum ketemu tuh. Nah, cari masalah di anak yang jawabannya adalah baca buku. Jadi kalau misalnya dia kan susah sendiri kalau misalnya masalahnya nggak selesai. Misalnya dibully gitu ya. Jangan dulu kasih nasihat gitu. Wah, kamu dibully ya, gini. Kita cari buku yang isinya tentang tokoh yang dulunya dibully, sekarang jadi sukses. Misalnya siapa gitu. Jeff Bezos nih. Jeff Bezos itu dulu dibully karena waktu kecil pendek, botak, tapi sekarang dia punya Amazon, ini bukunya. Kayak gitu. Atau ketika di sekolah dia apa, jadi problemnya dia kita dengerin, baru kita cariin solusinya lewat buku. Syukur-syukur kalau tadi Om Bud bilang fiksi gitu. Ini dia pendekar waktu kecil suka dibully sama atau di yatim piatu sampai akhirnya sukses jadi pendekar gitu-gitu. Nah, kalau saya kan itu tadi kebiasaan gitu. Terus anak saya yang kedua lebih suka mobil sama pokoknya dia suka ngafalin mobil sama ngafalin perang. Jadi perang dunia gitu dia hafal gitu-gitu. Terus ibunya baru dia karena dia suka perang gitu, kamu jangan, jadi pernah tuh anak saya tuh kan dia punya, kalau misalnya malam ngaji pakai akun Gmeet, Google Meet. Akun Google Meet-nya itu profil picture-nya itu gambar Nazi, gambar Hitler sama Nazi. Kan guru ngajinya bingung gitu. Kaget gitu. Hah, kenapa kamu ke Nazi? Kamu tahu nggak siapa itu Hitler? Kamu tahu nggak siapa itu Nazi? Nah, kita tahu gitu, ada peristiwa itu. Terus anak kan cerita, aku tadi ditegur sama Pak Yahya karena pakai ini. Oh gitu, nih baca buku ini. Nah gitu, jadi problemnya adalah dibeliin buku nih, ada buku tentang Perang Dunia I sama Perang Dunia II, aslinya tuh gini gitu. Karena kan sekarang itu anak-anak kemakan
short itu kan meme gitu. Nah kebetulan ada short yang membahas bahwa Hitler tuh keren lah gitu. Nah dia kemakan sama itu. Kebetulan si guru ngajinya ngeh, terus dia negur, anak saya lapor ke saya tadi ditegur gara-gara pakai profile picture Nazi dan Hitler gitu. Nah baru kita masuk tuh pakai solusinya gitu sih kalau menurut saya. Jadi dengerin anak itu lagi apa, solusinya kalau memang ada bukunya kesempatan nih. Gitu. Iya Mas, dia pernah bahas sih soal Idul Adha yang kenapa kurban gitu ya. Tapi dia sendirinya dia datang ke laptop dia googling Mas. Bagaimana dong Mas? Tolonglah itu. Jadi dia itu kan dia juga udah tahu kenapa harus buku gitu. Maksudnya padahal aku punya tuh kisah-kisah Nabi kan kita beli tuh buku udah mahal-mahal tuh satu set. Tapi pernah nggak anak cerita ke Kak Citra? Hah? Pernah terus gini. Oh ya udah ada yang buku kemarin deh. Oh iya bentar-bentar nih dia di googling lebih cepat. Dia bilang. Loh berarti dia udah menyelesaikan dong. Ini yang nggak selesai ada nggak? Ya, jadi berat sampai cari masalah terus dia gimana Mas? Jadi kan setiap nih anak-anak gue tuh keterlaluan kreatif gitu Mas. Dia datang gimana dong Mas? Gimana tuh Om Bud? Kalau saya sih begitu ya. Buat gue sih materinya Lukman yang tadi yang dipaparkan lewat PowerPoint tadi itu udah ada jawabannya loh. Bahwa apa yang kita lihat di YouTube itu mungkin betul, bisa jadi hoax ya, tapi kita anggaplah kita berpikir positif bahwa itu betul, tapi itu nggak pernah dalam, apalagi yang kita tonton cuma short doang gitu ya. Misalnya saya nih ya mau nanya tentang ChatGPT itu, tolong terangkan tata surya, apa bedanya planet dan asteroid, kalau Milky Way itu apa, black hole itu apa, itu semua diterangin, tapi yang diterangin cuma segitu gitu. Iya. Dan apa namanya triknya supaya anak kita tidak merasa terintimidasi untuk baca buku gitu ya. Tadi Lukman juga udah menjawab juga begitu. Jangan dibunuh kebiasaan nonton YouTube itu gitu. Tapi ditambah ritualnya. Iya. Ya habis nonton YouTube kita lihat ya bukunya yuk, kita cocokin yuk. Oh ternyata di buku lebih banyak loh nih, lebih dalam nih, lebih ini nih, lebih deep nih. Jadi akhirnya karena dia merasa tidak terintimidasi bahwa tidak dilarang nonton YouTube, tidak diberi pemahaman bahwa nonton YouTube itu jelek, dia malah seneng gitu. Wah, iya ya, dilengkapi nih gue nih, diperdalam nih. Mudah-mudahan bisa menjawab, bisa. Sama satu lagi nih ada, kalau ini saya nyontek sih sebenarnya saya Raditya Dika gitu. Anak sekarang itu kan bukan idola ya, anak sekarang itu sangat look up sama Jeff Bezos, David Baszucki, Mark Zuckerberg, pokoknya tokoh-tokoh itulah terpapar sama itu bahwa bilioner Amerika itu yang keren-keren itu orang-orang itu gitu. Nah, tahu nggak mereka semua itu suka baca kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, si Raditya pernah bilang bahwa dia itu pertama kali suka nulis itu karena dia tahu orang-orang, dia baca buku-buku di sekolah itu yang sering-sering disebut sama orang itu semuanya ada tulisannya gitu. Albert Einstein itu terkenal karena dia meninggalkan tulisan. Terus tokoh apa itu terkenal karena meninggalkan tulisan. Pokoknya tokoh-tokoh yang terkenal itu semuanya meninggalkan tulisan. Nah, gue pengen terkenal juga, gue harus meninggalkan tulisan gitu. Itu tapi versi Raditya Dika. Saya adaptasi dengan kayak gitu. Jadi tokoh-tokoh yang kamu kagumi itu semua itu juga suka baca buku loh gitu. Oke. Ya, Om Bud, Mas Lukman. Ya, silakan Meta. Seru nih. Ayo. Ya, Mbak Citra, sebenarnya aku udah salut tuh anaknya bisa buat buku, keren banget. Buat mungkin dari fiksi ya, aku masukannya dari fiksi. Karena waktu itu kan ada film namanya Hunger Game. Terus tapi ada bukunya juga dan aku beli versi bahasa Inggrisnya bilang ya, baca Harry Potter, bayangan Harry Potter kita sama anak lain kan beda-beda tuh. Nah itu aku pengen, itu yang Om Bud sama Kak Lukman suka gaungin bahwa imajinasi itu hanya bisa didapat waktu kita baca buku. Waktu kita dapat YouTube kan kita langsung lihat nih bentuk Harry Potter, bentuknya karakter tuh udah jadi. Jadi aku suka bilang ke anakku tuh yang 15, susah juga sih suruh baca. Bang, coba lihat mungkin di cerita buku beda nih. Bayangan kamu nggak sama, karena ini kan diciptain karena karakter sutradara. Coba kamu punya bayangan nggak Bang? Atau Bang ada nggak ya cerita yang nggak ada di dalam film? Karena film tuh suka motong cerita asli. Nah itu yang kalau fiksi tuh
bisa aku coba nilai-nilai itu. Coba Bang dilihat, oh iya mah nih nggak ada cerita yang ini kok, ininya gini. Nah itu aku senang tuh kalau dia, walaupun aku juga belum baca habis, tapi aku juga suruh dia baca-baca tuh. Aku senang dia bisa menilai. Nah imajinasi itu sih yang kalau di fiksi penting. Kalau non fiksi kayaknya konsep sih. Jadi kayak pengetahuan-pengetahuan penting yang kadang nggak terambil garis merah kalau kita nggak baca. Itu. Oke. Itu aja masukannya Mbak Cita. Terima kasih. Ya, Man. Ya. Narasumber. Ya, terima kasih. Kan udah terjawab tadi. Tapi memang kalau soal cerita itu ya, Om Bud, istri saya jauh lebih jago storytellingnya dibanding saya secara verbal gitu. Jadi kayak habis apa namanya sebelum tidur gitu. Oh iya tadi kan saya cerita bahwa anak-anak kan gini. Jadi anak-anak itu duduk di belakang mobil saya sambil nyetir karena kalau kita omongin kan dia nggak bisa tutup kuping dan dia nggak sadar bahwa dia itu lagi dikasih tahu gitu. Nah kalau misalnya nggak sempet biasanya pas mau tidur. Jadi pas mau tidur tuh kita temenin berdua gitu sambil kita ngobrol anak-anak sampai tidur di sebelah tuh kita lagi nasihatin berbentuk obrolan. Saya sama istri saya tuh ngobrol di sebelah mereka sampai mereka tidur gitu. Nah itu juga mungkin bisa tuh jadi untuk kalau misalnya ya gue nggak sering ngobrol di mobil gitu. Itu apa brainwash-nya di ketika mau tidur gitu. Kalau mungkin ini sebabnya zaman dulu kan orang-orang suka dongeng kali ya. Gitu. Jadi ya mungkin kita bisa coba mungkin Kang Asep lebih valid jawabannya bener nggak kalau kita bisa menghipnotis ketika anak-anak mau tidur dengan cara begitu. Jadi kita pura-pura ngobrol di sebelah anak-anak sampai anak-anak itu tertidur gitu. Bener nggak kan Kang Asep itu bisa masuk ke subconscious anak-anak? Itu betul banget dan derajatnya sama dengan ketika metode Mas Lukman pada saat ingin menyampaikan pesan sama anak-anak di belakang mobil, lantas caranya adalah ngobrol dengan istri ya di samping. Padahal sebenarnya konten obrolan kita dengan istri itu ditujukan untuk anak-anak gitu. Itu kalau mungkin dulu pernah saya sempat sharing tentang My Friend Zone-nya Milton Hyland Erickson ya, yang seakan-akan dia bercerita tentang temennya, padahal sebetulnya dia lagi menyasar si audiensnya dengan pesan yang ingin dia lesapkan gitu, kira-kira seperti itu. Itu efektif banget karena pesan disampaikan ketika si anak tidak sadar bahwa pesan itu untuk dia, sehingga critical factor atau dinding bloknya itu ini gitu hilang gitu. Oh, yang saya sangat tertarik dengan konten malam ini, beberapa tips dari Mas Lukman itu luar biasa inspiring banget dan insya Allah akan saya terapkan juga ya ke anak. Hanya tadi fenomena yang terjadi diungkapkan oleh Mbak Citra itu ternyata terjadi juga sama saya gitu Mas Lukman. Jadi ada semacam perubahan besar gitu ya, terutama dari sistem budaya kita sih kalau menurut saya sih. Dan bukan berarti ini benturan budaya buruk dengan budaya baik, tapi dua-duanya kerennya itu adalah budaya baik gitu ya. Contohnya misalkan, betapa anak saya yang paling pertama itu awal-awal sangat tergila-gila buku secara fisik. Bahkan ketika Om Bud bikin satu buku aja, nerbitin satu buku gitu, saya belum baca, tahu-tahu anak dalam satu malam sudah habis gitu, itu satu buku. Om, buku-bukunya Pak Cepi Hakim itu dulu kan saya sempat dapat hadiah ya, kalau tidak salah ada berapa buku gitu. Itu semuanya dilahap habis sama anak saya yang paling besar ya, si Jan. Nah, tapi kemudian pada saat SMA, saya pernah ajak dia ke acara apa yang pameran buku terbesar kan? Big Bad Wolf ya, iya betul. Tiba-tiba terjadi perdebatan keras banget karena rupanya anak saya masuk di sekolahnya itu ke aktivitas ini pencinta alam gitu, dimana dia sangat concern sekali dengan misalkan salah satu diantaranya adalah budaya paperless itu gitu. Nah, dia pernah menganggap bahwa membeli buku yang sedemikian banyak itu
kita iya kira-kira jadi ada dua benturan ini kan ya. Bayangkan si anak yang tadinya pencinta buku tiba-tiba paradigmanya menjadi berubah total dengan munculnya isu kesadaran dia terhadap lingkungan, dan itu juga terjadi sama teman-temannya ya. Sejak itu ya kalau beli buku akhirnya e-book seperti itu, Mas Lukman. Bukan berarti kecintaan terhadap bukunya berhenti, tetapi media yang dia pakainya berubah, bergeser. Nah, itu berbeda kasusnya dengan ketika dia ingin tahu tentang satu topik, lantas googling, karena kan kualitas literasi yang hanya sekedar dari Google saja itu tentunya berbeda dengan buku yang referensi dan daftar pustakanya juga banyak di belakangnya gitu ya. Nah, jadi bukan terjadi perubahan kualitas informasi yang dia dapatkan antara dari buku dengan dari searching di Google atau nonton YouTube misalkan. Tapi justru dia hanya medianya saja. Dia dari tadinya sebagai konsumen atau pembaca buku fisik, dia berubah menjadi buku e-book dan sebagainya gitu. Dan betul-betul ekstrim karena benar-benar menentang buku fisik gitu, Mas Lukman. Saya tidak memandang itu negatif ya. Itu yang saya sebut sebagai benturan di antara dua budaya baik sih menurut saya. Yang satu didasari pada kecintaan akan lingkungan gitu ya. Salah satu di antaranya adalah budaya paperless baru ini gitu. Yang satu saya yang notabene terromantisir dengan segala romantika dan sensasi harum dari setiap kertas yang saya buka gitu, Mas Lukman. Nah, barangkali ini jadi yang harus kita pikirkan juga ya. Saya pada akhirnya memahami karena yang saya pikirkan adalah ujungnya bahwa kita harus melek literasi, dalam arti ketika kita memahami sesuatu kita harus total sampai ke akar-akarnya gitu memahami sesuatu. Medianya apakah lewat sesuatu yang sifatnya fisik atau elektronik seperti halnya generasi-generasi Gen Z bahkan alpha saat ini gitu. Dan media lah ya Kang sekarang ya. Iya. Betul. Makanya di video itu saya tuh tujuannya memang apa ya? Tujuannya itu pengen anak saya itu berpikir runut dan luas, itu jadi titik berat sih. Jadi ya mungkin itu jawabannya Om Bud kenapa enggak pendekatannya fiksi, karena memang tujuannya itu ketika melihat sesuatu, ketika melihat problem, ketika dia mulai problem solving itu dia runut dan luas. Jadi kenapa saya bukannya menyampingkan, tapi kenapa tidak fiksi, mungkin karena itu juga. Jadi akhirnya saya pun menawari Kindle, saya pun menawari mau nggak baca yang e-paper gitu. Tapi ternyata dia enggak, karena mungkin dia melihat sensasi yang berbeda ketika dia harus buka-buka buku gitu, dan kelihatan lebih banyak gitu. Kalau di Kindle itu kan apa bedanya sama layar yang selama ini dia lihat gitu, layar komputer, layar handphone gitu. Nah, ketika saya cerita bahwa ini loh di sini nih orang keren banget ya bisa nemuin solusi tentang habit, tentang kebiasaan-kebiasaan sampai sedalam ini, kan anak penasaran sampai setebal itu apa aja nih isinya gitu. Oh bisa sampai setebal itu gitu. Termasuk ketika misalnya si Jeff Bezos itu nemu Amazon A sampai Z-nya itu kok bisa. Tapi kalau ini film ya beda. Jeff Bezos itu saya sedang mempromotkan anak tentang film waktu itu. Ya intinya itu. Jadi ketika dalam konteks ini tuh sebenarnya saya pengen literasi agar anak itu berpikir runut dan luas gitu. Jadi poinnya di situ gitu. Saya kurang begitu, maksudnya saya tidak begitu mengharuskan harus buku fisik sih. Cuman karena memang kalau naruh Kindle kan ya jadinya cuma satu lembar gitu, kurang seru aja gitu. Nggak ada permainannya gitu. Dengan naruh-naruh di mana-mana itu kan jadi seru sendiri, jadi kayak skenario gitu di rumah tuh gitu. Kurang lebih sih itu sih. Ini kita ngobrol aja. Iya. Dan saya teringat juga dengan salah satu pengalaman dari Mas Lukman ya, ketika membeli buku-buku second itu. Iya. Yang dimana di dalamnya tiba-tiba ada catatan-catatan seperti interaksi yang aku manis banget dalam sebuah keluarga ya. Itu kenapa saya sangat tersentuh sekali Mas dengan cerita itu.
Karena salah satu dari saya untuk secara indirect ngebiasain anak-anak membaca buku itu adalah pada saat ketika saya beli buku, Mas, selalu di hari pertama bahkan masih di Gramedia, begitu habis bayar saya selalu tuliskan tuh di halaman di dalam persis dekat judul, teruntuk Jan, Diva, dan Milaya tercinta gitu, bla 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 bla. Isinya itu saya highlight tuh temanya gitu, sama kasih kata-kata quote-quote poetik lah kira-kira. Rasanya itu selain akan menarik minat si anak kita ya untuk bacanya karena merasa spesial, tentunya buku itu seakan-akan ditujukan buat anak-anak kita, juga itu baru tersadar oleh saya bahwa suatu saat ini akan menjadi sebuah kenangan tersendiri ya, ada cerita sendiri, bahkan tanggal dan sebagainya ya, tertera di situ. Bahkan bukan cuma buat anak kita, mungkin ketika buku itu sudah ada di tangan siapa, wah sadis ya, ini ternyata ada storytelling tersendiri gitu di balik buku itu gitu, Mas. Ya, makanya saya membayangkan ini orangnya udah segede saya, karena waktu itu saya jadi gini, ada buku judulnya Bermain dengan Ilmu Pengetahuan. Itu saya dapat hadiah dari kakak, dan saya ingat banget itu buku dicuri sama teman. Dicuri sama teman, dan waktu itu saya nggak jadi ngelihat udah di rumah teman, saya waktu itu nggak punya nyali untuk minta kembali gitu. Jadi itu sangat kehilangan buku itu gitu. Dan ketika di online itu ada buku itu Bermain dengan Pengetahuan, jadi terjemahan buku Jerman itu buku itu. Ketika saya beli di Tokopedia di marketplace, itu ada tulisan, untuk anakku semoga kamu menjadi anak yang pintar. Itu dia ngebayangin, dia nulis anak seumur saya gitu. Dan anak itu sekarang pasti udah segede saya. Karena buku itu terbit tahun 80-an gitu, 84 atau 86. Udah nggak ada lagi yang baru gitu. Itu sih ada memang romantisme itu sih yang kadang kita memang kenapa harus buku fisik. Iya. Gitu sih, Om Bud. Ya, sebetulnya sih kita sebetulnya mau memasarkan orang membaca buku ya, sebetulnya memang nggak bisa dipaksain juga gitu. Ada orang-orang yang nggak suka baca gitu ya. Misalnya kayak Avandi pelukis tuh, dia selalu bilang saya nggak pernah baca buku karena saya nggak suka baca buku, saya nggak betah katanya. Tapi saya tahu ilmu pengetahuan itu penting, jadi makanya saya selalu pergi ke warung atau ngumpul-ngumpul dengan tukang beca, saya dengerin omongan mereka, dan saya dapat ilmu pengetahuan dari mereka, dan itu yang saya lukiskan gitu. Makanya ada lukisan dia tentang adu ayam gitu kan, dia mah ada di sana gitu, dia bikin sketch di sana terus dia tulis, dia lukis gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah, Blogman cuma bisa sampai 9:30 ya. Oke, jadi masing-masing kali ya teman-teman, ada yang ini ya, ada yang mau ngasih komentar ya, saya dulu ya. Semuanya kalau bisa kasih komentar biar kita semangat bikinnya. Lukman tadi sebetulnya apa yang tentang penemuan buku bekas itu sebetulnya kalau ditulisnya jadi cerita jadi bagus teman. Termasuk omongan lo tadi tuh. Oh sekarang dia lahir tahun 84, saya jadi ngebayangin orang sekarang kayak dulu kayak apa ya, dan sekarang kalau dihitung-hitung umurnya saya pasti menarik sekali gitu. Terus jadi fungsi kognitif dari otak itu sebetulnya ada dua hal yang utama, yang satu adalah berimajinasi dan satu lagi berpikir. Dan Einstein mengatakan bahwa berimajinasi itu jauh lebih penting daripada knowledge. Jadi imajinasi itu jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Karena ilmu pengetahuan itu adalah ketika kita belajar tentang ilmu pengetahuan, kita bisa menciptakan sesuatu yang sudah pernah orang buat gitu. Jadi misalnya, saya pengen belajar bikin pesawat nih, baca buku, akhirnya kita bikin pesawat juga gitu. Tapi kalau berimajinasi itu biasanya kita menghayalkan sesuatu yang belum ada gitu. Karena kalau udah ada ngapain kita berimajinasi kan? Karena belum ada itu kita berimajinasi. Dan dari imajinasi itulah makanya kita akhirnya suatu hari itu imajinasi kita, mimpi kita, hayalan kita itu kita bagi ke banyak orang, dan bisa jadi imajinasi itu akhirnya suatu hari akan tercapai gitu. Misalnya dulu waktu saya masih SD ya, saya hobi banget nonton film The Man from U.N.C.L.E. namanya tuh, tentang detektif. Nah itu detektif itu selalu punya ballpoint ya di tininya, di kantongnya. Kalau punya dalam keadaan bahaya tuh dia ngambil ballpointnya, dia buka tutupnya terus dia ngomong lah situ.
saya lagi dalam bahaya nih, kamu tolong saya butuh backup. Terus saya selalu menghayal tuh, kalau seandainya ada telepon nggak kayak di rumah gitu, gede banget gitu ya, kalau bisa kayak gitu ya, nggak perlu segede inilah, nggak perlu segede bolpen lah, segede kecil aja, segede bisa kita pegang itu, kita jalan-jalan seru banget gitu ya. Dan hayalan saya itu ternyata ya bukan saya yang bikin ya, tapi terwujud gitu. Artinya kenapa itu sebenarnya, makanya si Einstein bilang berimajinasi itu lebih penting daripada berpikir. Karena kalau bukan dari berpikir, daripada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan kita akan mengulang, menciptakan sesuatu yang sudah orang buat. Kalau berimajinasi kita bisa berharap bahwa suatu hari imajinasi kita akan menjadi kenyataan. Jadi coba-coba deh suruh pada baca buku fiksi itu. Ya silakan Kang Asep. Wah, terima kasih. Inspiring sekali, Mas Lukman. Saya ada banyak sekali hal yang saya highlight dan insya Allah saya aplikasikan ya. Salah satu diantaranya yang paling esensial adalah jangan konfrontatif kita dengan anak-anak kita gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu itu jangan seakan-akan budaya sebelumnya yang dilakukan oleh anak kita cap dan kita kasih stigma negatif ya. Mengubah kebiasaan itu keren banget tuh. Jadi membiarkan kebiasaan sebelumnya berjalan tapi kemudian ditambahkan kebiasaan baru. Itu luar biasa keren habis gitu ya. Ya kayak para wali ketika menyebarkan paradigma barunya dia nggak habisin budaya lama ya. Tapi disatukan, kemudian di-lead ke arah ide-ide mereka gitu. Dalam konteks ini ide-ide baru dari kita buat anak kita gitu. Itu luar biasa sekali, Mas Lukman. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Ya, Meta mau ngomong apa, Men? Iya, makasih banget nih Mas Lukman. Jadi kita kayak dikasih kiat-kiat banget, nggak kepikiran sih gitu, kiat-kiat. Oh iya ya, naruh buku. Iya. Oh, itu hal yang kecil sebenarnya, tapi kan alangkah baiknya kita coba ke anak-anak kita, terus kitanya juga jadi coba baca buku yang memang menjawab masalah, yaitu juga PR-nya orang tua ya, masalah apa yang lagi mereka hadapin harus lebih dengar, bisa ngobrol-ngobrol santai sambil yaitu tadi ngobrolin di mobil, terus gimana cara mendekatinya supaya nggak berkesan menggurui, tapi di bawah alam conscious ya, Kang Asep ya, subconscious kita coba pelan-pelan lah. Itu makasih banyak nih Kak Lukman. Jadi anak-anak aku bisa deh aku coba lakukan. Sukses juga ya buat semua. Amin. Ya, Cit, ngomong Cit. Mute Cit. Iya, thank you Mas Lukman, Om Bud ya, ada pencerahan lah ya. Untuk malam ini gimana buku tuh memang lebih detail ya, buku tuh lebih detail membawa, terus juga kalau buku fiksi juga kita berimajinasi gitu. Makasih juga tadi masukannya Mbak Meta gitu ya, untuk masalah ibu-ibu yang punya anak generasi A nih, perpindahan media itu sangat ngebantu deh gitu. Thank you semua. Thank you. Ya, siapa lagi mau ini? Narni, Saiful, Gafur, Wati, Sugeng, Nancy, sebelum ditutup. Itu ada. Oh ya, silakan. Ya sorry. Silakan, Saya cuma terima kasih. Kayaknya ada yang dari saya itu mungkin saya terlalu kaku ya. Saya melihat diri saya sendiri dulu, jadi saya memberi contoh ke anak saya gitu. Ternyata setelah saya dengar Mas Lukman bilang membaca itu nggak harus detail gitu, nggak harus langsung sampai habis gitu. Jadi boleh yang mana yang penting. Karena selama ini kan saya lihat mereka itu cuma bolak-balik gitu. Dilihat yang disenengin itu dibaca gitu. Terus ditaruh. Loh, kok udahan bacanya padahal bukunya tebal kok sebentar gitu. Udah selesai gitu. Kata papanya, biarin aja, jangan dipaksa. Tapi saya yang, wah kok gini gitu. Ternyata ya memang benar gitu. Anak itu nggak bisa dipaksa, dia harus baca dari depan sampai belakang, sampai selesai, kayak zaman kita dulu gitu. Itu sih yang paling menarik buat saya. Terus ada satu pengalaman, tadi sebenarnya saya ke belakang, saya nyari
komiknya mereka itu yang mereka buat sendiri, tapi nggak ketemu. Terus anaknya kan udah tidur nih. Jadi kalau sama papanya tuh sering dipancing seperti ini. Dek, baca apa? Dinosaurus. Dinosaurus kan banyak. Apa? Oh, Brontosaurus. Apa sih keunikannya? Terus mereka cerita, oh ini gini, gini, gini. Bisa nggak dibikinin cerita? Komik maksudnya? Ya boleh, komik boleh, cerita boleh. Jadi dibikinin dalam bentuk komik. Mereka motong sendiri kertas folio itu, dipotong jadi 8, terus dijepret. Ya saya biarin aja, kata papanya, jangan dilarang, jangan dikomentarin, biarin aja gitu. Jadi banyak itu. Ada yang dijual di sekolah. Aduh, saya sampai malu. 2.000. Cetak aja Mbak Nancy, cetak jadi buku kayak Om Bud tadi tuh. Iya, nanti saya kumpulin. Ini gambar-gambarnya mereka lagi saya kumpulin gitu. Ada yang dijual 10.000. Aduh, saya malu banget. Sampai nelpon orang tua murid itu. Aduh, saya minta maaf gitu. Oh, nggak apa-apa katanya. Anak saya cerita kok, dia beli gambar katanya sama si kembar. Ya ampun. Sampai gitu. Iya, jadi ya sekarang kita lagi masa ya membiarkan mereka untuk berkembang lah. Kata suami saya, istilahnya yang paling pas itu berkembang, biarkan mereka memilih sendiri seperti apa, terus nanti arahnya akan kelihatan setelah mereka lebih dewasa. Terima kasih banyak Mas Lukman, Om Bud juga, Kang Asep. Keren. Berarti banget buat saya. Jadi saya juga memang harus belajar untuk merubah mindset saya sendiri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mas Sugeng. Tadi mau ngomong apa? Selamat malam. Malam Mas Sugeng. Om Bud, Bang Asep, Mas Lukman. Maaf agak terlambat ini tadi. Saya menyimak cukup menarik materinya. Mungkin yang saya tanyakan, slide-nya apakah bisa di-share, kemudian rekaman ini bisa dilihat di mana, dan saya ingin meng-highlight lagi kata-katanya Om Bud yang terakhir. Jangan imajinasi kalau bisa dibiarkan saja, atau lupa tapi menarik gitu tadi Om Bud. Menarik tapi lupa. Imajinasi itu jangan dibatasi, beda sama pengetahuan, dan itu lebih meluaskan kita. Terima kasih Om Bud. Saya sudah menerbitkan 1 buku. Wah, keren. Alhamdulillah. Ikut writers batch 1, batch 2, kemudian batch 3 ini mau ikut lagi kalau diberi kesempatan lagi. Sebelumnya terima kasih banyak. Iya. Semoga bisa menimba ilmu lagi. Dan bukunya Om Bud di Perpustakaan Blitar sudah ada. Yang mana itu? Yang saya hafalin namanya aja Om. Iya. Kalau ke Blitar silakan mampir, di kebetulan ada perpustakaan tingkat nasional, jadi lumayan ini di Blitar, nggak perlu ke Jakarta. Keren. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om, sedikit informasi ke Mas Geng. Nanti hasil rekamannya saya posting di ini ya, di YouTube kanal kita nanti. Kanal kata. Kata-kata, oke. Siap. Ya, nanti linknya ada di grup. Iya. Oke. Terima kasih banyak Om Amset. Sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bicara? Narni, Saiful Ghafur. Saiful Ghafur ini B bukan sih? Halo, iya Om, benar Om. Oke, silakan B. Aduh, saya telat tadi ini, jadi nggak sempat lihat materi dan segala macam. Bisa lihat di YouTube nanti. Iya, insya Allah. Cuman saya punya pengalaman dari ayah saya. Jadi ayah saya itu bilang, kalau soal baca buku ya, bacalah buku katanya. Karena di setiap buku itu pasti ada satu yang berbeda dengan yang lain. Katanya. Kalau ayah saya kan ini ya, suka baca buku-buku yang sifatnya agama gitu kan. Jadi kata dia, suka ada sesuatu yang beda di dalam satu buku itu. Ya mungkin itu imajinasi kali ya. Ya, itu kan. Terus yang kedua, saya ini kan di sekolahan ini. Ya, ini mau nanya ke Pak Lukman ya. Perpustakaan itu sepi Pak itu.
jadi nggak ada anak-anak yang baca gitu kan. Akhirnya kita bikin program, ada istilahnya bulan bahasa gitu kan. Terus kita wajibkan mereka baca novel itu kan satu semester 1 sampai 2 sampai 3 lah. Tapi itu apa ya? Kadang-kadang anak-anak kan suruh bercerita kembali ini, dia tinggal ini kayaknya googling aja, dia cari itu sinopsisnya itu kan, terus dia nggak usah baca semuanya, dia cari sinopsisnya aja di Google, terus apa itu yang disampaikan ke kita gitu kan dalam bentuk tugas gitu, paper gitu. Jadi kira-kira kalau untuk di sekolahan sendiri itu untuk apa namanya menarik minat baca anak itu seperti apa? Apalagi sekarang ini kan mereka sudah boleh bawa handphone gitu kan, jadi belajarnya pakai handphone gitu kan dengan berbagai macam apa namanya aplikasi pembelajaran begitu. Jadi sehingga apa namanya untuk menyentuh buku itu kayaknya mereka sudah apa ya, sudah nggak ada minatnya lagi seperti itu. Mohon pencerahannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Meta. Ini dulu ya teman-teman ya. Ya, Ya. oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, buat B ya, itu mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya dari hasil Kang Asep ya. Karena itu materinya tadi jelas banget disampaikan sama Mas Lukman gitu. Baik, siap-siap Om. Oke. Oke, thank you. Wah, Datun mau bicara terakhir? Oh, udah bobo. Halo, selamat malam Om. Oh, selamat malam. Ini Natni Om. Ya, silakan. Ini sebenarnya memang menarik sekali ya Om ya pembahasannya. Kalau yang saat ini kan dibahas kan untuk minat baca anak-anak. Ini saya saat ini kan lagi mau bikin buku untuk yang remaja nih Om. Apakah ada kecenderungan yang sama juga ya Om ya seperti ini ya Om? Mohon penjelasannya Om. Om Lukman kan maksudnya? Maksudnya gini, apakah minat baca anak remaja sekarang pun juga berkurang gitu, sama seperti maksudnya anak-anak yang di bawah remaja gitulah, anak-anak SD lah seperti itu. Jarang remaja. Ya. Nancy mau ngomong juga. Oh juga. Ya gimana teman? Lukman kan anak masih remaja nih. Kalau anak gua kan udah dewasa semua nih. Kalau saya sih intinya mungkin dengan cara saya tadi intinya sih sama ya. Kan ini dimensinya adalah dimensi keluarga. Maksudnya saya tuh konteks di sini adalah keluarga membiasakan anaknya baca gitu. Jadi memang di situ peran orang tua jadi dominan, bahwa orang tua itu harus menemukan, kan ibaratnya kalau misalnya jualan tuh anak kita tuh jadi customer kita lagi jualan sesuatu nih ke anak kita nih. Nah, biar anak kita mau beli, biar customer mau beli, kan kita harus tahu masalahnya anak itu apa. Poinnya sih mungkin di situ. Jadi garis bawahnya adalah dengerin apa kata anak, terus solusinya. Nah, solusinya itu baru tuh kita mau masukin apa aja sebenarnya bisa gitu. Kalau kita lagi pengen solusinya kita jalan-jalan, ya jalan-jalan. Nah, kebetulan ini konteksnya adalah solusinya dengan buku. Jadi kita akalin sebenarnya. Anak itu kan pasti punya problem. Nah, kita dengerin, nah solusinya ada di buku nih, nak, gitu. Baru jadi buku itu masuknya itu sebagai solusi anak itu. Kalau udah solusi kan udah kebeli, kayak kita ke dokter aja, kita datang dengan problem, ketika dokter, Pak ini harus bayar 100 juta, kalau enggak Bapak bakal sakit selamanya, ya 100 juta kita bayar gitu, karena solusinya itu bakal menyelesaikan masalah dia. Nah, saya ngelihatnya juga kayak gitu, ketika kita dengerin permasalahan terdalam anak itu apa, ketika kita menawarkan obatnya itu adalah baca buku, ya anak itu mau nggak mau kan, udah mau nggak mau, karena kalau kamu nggak baca buku di kepala dia tuh nggak selesai urusan itu gitu. Kalau masalah itu bisa selesai di luar buku, ya berarti itu masalah itu bisa dia selesaikan sendiri gitu. Kan kita perlu dengar lagi nih masalah apa nih yang lagi dia hadepin. Itu tuh mungkin inti dari
perjalanan saya ketika membiasakan anak baca buku itu di situ. Iya. Ya. Gitu, Alvan. Oke. Berhubung Mas Lukman cuman sebetulnya cuma bisa sampai setengah 10, tapi sekarang udah terlambat sampai 21.51. Maka mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Lukman. Terakhir boleh nggak terakhir? Boleh. Subscribe ya, biar saya semangat bikin YouTube. Siap. Siap. Mas Lukman, itu slide-nya mau di-share nggak katanya? Iya, Kata Mas Sugeng. Oke, Siap. ya mungkin kalau nggak malam ini nanti saya. Tadi banyak yang typo soalnya saya malu. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang pengen merasa punya materinya Lukman menarik, itu barangkali bisa dituliskan juga ya di Facebook atau di IG atau di mana gitu, bahwa kita berbagilah nih supaya kebiasaan membaca tuh lebih meluas, tidak hanya sampai di komunitas kita doang gitu. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Lukman. Sebentar. Nggak mau ngomong malu, Man. Man, lu kenal sama akrab sama Ernest nggak? Iya. Akrab ya? Iya. Oh ya udah. Oke, nanti gue WA aja. Oke, siap. Nancy, terima kasih ya. Nancy ini di Bali nih, jadi buat teman-teman kalau mau ke Bali bisa ketemu Nancy. Monggo, silakan. Ditunggu. Saya izin live ya.